Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel ini. Saya kembali lagi masih akan menghibur dan menayangkan wawancara atau ulasan-ulasan untuk memberikan prediksi dan juga formasi strategi dunia sepak bola. Saya akan hadirkan bintang tamu kita. Seperti biasanya, saya tidak sendirian. Saya di sini akan membahasnya masih bersama, kita panggilkan saja bintang tamu kita. Bung, Gimana kabarnya, Bung? alhamdulillah Bung, baik Bung. Alhamdulillah, Bung ya. Ya Bung, Kita kembali lagi, Bung, untuk memprediksi atau mengulas kembali berita bola. Hari ini atau pagi ini akan disaksikan, akan ada pertandingan yang sangat besar, Bung, ya Bung. antara Spanyol versus Prancis. Semifinal ya Bung ini ya Bung. Semifinal, Bung. Pertandingan yang sangat besar dan juga ditunggu-tunggu oleh pemirsa. Oke, Bung, kita langsung saja ke segmen pertama, Iya Bung. yaitu di bincang bola dan juga membahas formasi dan juga strategi dari kedua tim ini. Langsung saja saya punya, saya tadi belum kenalan ya, Bung. Oh iya Bung. Tapi menurut saya ini yang sudah menonton pasti sudah tahu. Tapi kalau ada pemirsa baru, kita kenalan lagi kayak Bapak, Bung. Saya masih bersama saya host terkini, host yang akan membawakan bincang-bincang bola ini. Iya. Saya Bung Ari dari Argentina dan juga Bung siapa, Bung? Ini panjangan atau apa? Iya, panjang ya? dulu. Nama saya Bung Ali Dos Santos Pereira Bung. Dipanggil juga Bung Ali. Bung Ali. Iya. Panggilannya Bung Ali. Iya. Oke. Kali ini saya masih bersama tamu spesial kita yang akan membahas formasi-formasi dari kedua tim ini, Oke. Spanyol versus Prancis. Langsung saja, Bung. Langsung kita saja, Bung. kita langsung ke formasinya ya, Bung. Iya Bung. Formasi dari Spanyol ini gimana, Bung, pendapat Anda? Masih Spanyol di era Luis de la Fuente ya. Iya, Bung. Ini pakai skema 4-2-1-3 Bung. 4-2-1-3. Iya Bung. Seperti 4-3-3 gitu Iya ya, Bung, seperti itulah. Hmm. Dari penjaga gawang ya Bung. Penjaga gawang. Ini tidak tergantikan Bung di timnas Spanyol ini. Siapa ini, Bung? Unai Simon Bung. Hmm. Padahal kiper top itu ada di timnas Spanyol Bung. Seperti Juan Garcia sama itu Bung. David Raya. Iya Bung. David Raya itu di Arsenal itu mendapatkan apa ya, sarung tangan emas kayaknya. Mas, Bung. Ya, kalau Clean sheet ya, Bung, berarti. ya Ya? Bung Prinsip. Kalau John Garcia itu apa ya, kiper terbaik Spanyol Bung. Oh, Di La Liga itu Bung. di La Liga. Ya. Dan Unai Simon tidak kelihatan di La Liga itu, tapi bisa menjadi pilihan nomor 1 kiper utama Spanyol.
Unai Simon sekarang di klub mana ya Bung? Unai Simon di klub Athletic Bilbao. Oh, Atletico Bilbao ya Iya. Bung ya. Bisa menggeser klub apa ini David Raya yang di Premier League ya Bung. Iya, Padahal Bung. klub besar Bung, Arsenal, seperti Arsenal ini. Iya. Tim papan atas, bahkan kemarin juara ya Bung ya. Juara enggak? Iya, Bu. Juara Premier League kan Iya. Arsenal kan. Tapi kenapa enggak dijadikan nomor Iya. satu ya Bung ya? Jadi ya itu. David Raya ya Bung. Apa ini Bung? Karena emang Unai Simon ini udah Unai Simon ini sudah andalan bagi timnas Spanyol. andalan ya, Iya, Bu. Itu nomor satu Iya, nomor satu di timnas Spanyol. timnas Spanyol. Dulu itu ada kiper yang dari Manchester United itu Bung, De Gea, ya. David De Gea Iya, itu David juga De Gea. terkenal Bung. Nomor satu juga dulu di timnas, tapi redup pada saat tidak dipanggil timnas. Oke, untuk center back siapa saja ini Bung? Center back dari yang center back juga ini ada Cubarsi sama Oh, Kubarsi, Aymeric Laporte. Enric Laporte. Iya, Bung, dari apa ini? Saya lupa. Al Nassr. Iya, kayaknya sih Al Nassr. kan. Iya, langsung. Cubarsi ini masih muda loh, Iya Bung. 19 tahun ya. Diduetkan sama yang Senior. sudah matang ya Bung, Iya, senior ya. senior. Kenapa nggak dipasang back dari Real Madrid itu Bung? Siapa, Bung? Dian Huijsen. Nggak dipanggil, Bung. Nggak dipanggil Bung Iya, belum? Bung. Saya sangat disayangkan ya, Bung. Iya Bung, itu bagus loh Bung mainnya di Real Madrid. Iya, Bung. Sangat bagus. Tapi pilihan Luis de la Fuente ini ya sangat baik lah. Iya Bung. Pertimbangannya sangat beresiko banget ya Bung Iya, ya. berisiko banget. Pemilihan pemain. Iya, Bung. Apalagi di tahun ini kayaknya pemain yang dari Real Madrid ini nggak dipanggil semua Bu. Ya, ada, Bung. Ada Bu. Baru direkrut dari Madrid, Bung. Chelsea Oh. ke Madrid. Yaitu Marco Kurela, Bung. Oh, tapi kan pas itu waktu dipanggil kan masih di Chelsea Iya, Bu. Bung. Masih di Chelsea. Baru direkrut tahun ini kan Bu, Dan sebelum Pildun. Barca ini menyumbang banyak pemain loh, Bung. Iya, 8 Bung. pemain, Bung. 8 pemain Iya, Bu. di Spanyol. Vizca Barca Bu. Iya, Vizca Barca, Bung. Oh. Seperti Jaxi ada nih. Iya Bu. Vizca Barca. Dan juga bantal Anda Bu. Iya, Bung. ada saja. Siapa saja Bung? 8 pemain itu Bu. Ada pemain, ada Kubarsi, Pau Kubarsi, John Garcia, John Garcia, Eric Garcia, Eric Garcia, Pedri, Gavi, terus Dani Olmo, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres. Ferran Torres. Iya, itu 8 pemain. 8 pemain Bu. Banyak banget ya Bu. Kayaknya, Ya. Bung. Sangat berkontribusi nih Bu. Iya, Bung. Tim sekelas Barca ini Bu. Apalagi Akademi Barcelona Ya, ini sangat sangat bagus. menjanjikan dan Ya. juga berprestasi Bu, rata-rata Bu. Seperti Lionel Messi Bu, Oh, itu Lionel Messi. dari Akademi Barca, dan juga Takefusa Kubo Bu. Kubo juga Akademi Barca Bu. Takefusa Kubo dan juga lain-lain Bung yang berprestasi seperti Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Busquets, Masih ada dan banyak lain. pemain Bung yang berprestasi di klub Akademi Barcelona ini Bung. Iya, Bung. Cukup menyumbang di klub-klub luar negeri juga ya Bung ya. Iya, Bung. Akademi Barca ini. Apalagi di timnasnya ini sangat berkontribusi banget Bung. Iya. Pelatih siapa Bung Spanyol? Spanyol. Luis de la Fuente ini tidak salah Bung. Iya, tidak Memanggil salah. para pemain dari El Barca ini Ya, Bung. soalnya kan pemain muda kan
sering di apa ya orbitkan masuk timnas klub senior mereka itu kan pemainnya muda-muda seperti Fernando Pessi, Gavi, Lamine Yamal Ya, nih, yang itu Lamine superstars sih Bung, yang superstars dan juga Youngs, Iya. pemain muda terbaik Eropa kemarin dapat penghargaan trofi World. awards pokoknya. Iya, iya. Baby good, Nah itu baby good. Bung. Untuk bek kanan Bek ini kanan. siapa Bung? Bek Dari kanan. informasi timnas Spanyol ini Bung. Karena sangat sulit antara Marcos Llorente sama Pedro Porro. Pedro Porro. Saya memilih kayaknya di Marcos Llorente. Marcos Llorente. Iya, menyerang sama bertahan itu sama-sama bagus Bu. Sama bagusnya. Gue kira Marcos Llorente itu posisinya gelandang. Belanda Bung, Iya. aslinya Ya, gelandang. aslinya gelandang ya Bu. Ini Marcos Llorente ini bermain di klub Atletico Bung atau di Iya, mana? Atletico Madrid. Madrid ya Bung. Iya, posisinya gelandang ya. Bisa gelandang, Oh, bisa gelandang, bisa bisa. gelandang juga. Serba bisa ya. Gitu. Serba bisa ini Bung. Serba bisa. Oke, Pemain Atletico ini. paling Luis de la Fuente menetapkan Marcos Llorente sebagai bek kanan. Bek kanan ya Bung. Karena bisa menjadi fullback ya Bung. Iya. Artinya fullback itu bisa bertahan dan juga bisa nyerang. Ya, sama-sama bagus, bisa Sama. menusuk Bang. Bisa mencetak gol Iya, juga. bisa Bang. Iya Bung. Untuk back kiri nanti siapa Bung yang akan dipasang? Iya. Anu Bu, siapa? Marco Corella. Oh, andalan sini Iya. si Kribo ini ya Bung. Iya. Si rambut Kribo. Iya. Ini kayaknya juga dulunya di Akademi Barca ya Bung ya. Akademi Barca, lama sih ya. Di La Masia juga ya Bung Iya, ya. Bung. Cucurella ini. Iya Bu. Kayaknya dia seangkatan Ansu Fati Bung. Seperti. Iya, Bu. Sekarang Meredup ya, meredup nggak dipanggil ya, Bu. Iya. Kasihan Bu, Ansu Fati ini Bu. Padahal waktu awal-awal di Barca itu sangat menggemparkan dunia Bu. kayak the next Messi gitu ya Bu. Betul Bung, seperti dilabeli para Los Pules ini Iya, seperti Messi baru, iya Messi baru. terbit Messi baru. Tapi Akan tetapi- sangat disayangkan Mm-mm. ketika menggantinya. Mm-mm. Sangat disayangkan sekali Ya, ini. sangat disayangkan. Padahal ini kelasnya ini kayak seperti Lamine Yamal sekarang ya, Ya, Bung. Seperti bahkan bisa melebihi ya. Bisa melebihi Bu. Soalnya itu pas waktu itu sangat mudah sekali dia mencetak gol juga Bu. Awal mencetak rekor dari FC Barcelona, bahkan dia mengalahkan Lionel Messi waktu itu. Waktu Lionel Messi kan umur 16, Ya. kalau si Ansu Fati ini umur 15 sudah mencetak gol di 15 ya Bu. iya Bung, FC Barcelona. Tadi ini back kirinya Marc Cucurella. Iya. Pelapisnya siapa Bung kira-kira nanti? Grimaldo Bu. Itu Grimaldo. sama-sama apa Bu, mantan apa ya? Pernah bermain di La Masia. Loh, pernah di La Masia Iya, juga? pernah. Oh, baru tahu aku Bung, Grimaldo. Tapi sekarang di klub Atletico juga ya Bung, Grimaldo. Siapa? Di Iya mana Bu, Bung? iya Bu. Atletico ya Bung? Iya, Bung. Oh. Baru di rekrut kemarin kayaknya. Oh. Jadi pelapisnya ini mungkin Grimaldo ya Bung. Iya Bu, Grimaldo. Untuk gelandangnya siapa Bu? Gelandang dua ya Bu. Iya Bu. Rodri sama Pedri Bu. Oh ini ya, Sangat keren Bu itu. gelandang utama ya Bu. Iya Bu. Untuk gelandang serang Bu, Gelandang siapa? serang
Dani Olmo Bu. Dani Olmo ya. Iya Bu. Pasti ini jadi andalan untuk Timnas Spanyol. timnas Spanyol ini untuk sebagai motor serangan. Iya Bu. Ini tipe bermainnya ini seperti kayak McAllister gitu ya Bung ya. Iya Bu. Dani Olmo ini. Dani Olmo dulu kemarin cetakan Bu apa top Asis. dia apa ya, Dapat penghargaan. iya Oh, dapat penghargaan pokoknya FIFA Awards pokoknya ya Bung. tidak Bu. Gimana Bung? Dani Olmo itu Bu, apa ya, cetak skor banyak itu Bu, 10 atau berapa itu Bu? Pas di Euro. Iya Bu. Oh, top score. Iya top skor. Dapat sepatu emas Bung. Kayaknya sih ya. Dapat trofi itu kan pemain paling banyak mencetak skor. Iya. Untuk pelapisnya siapa ini? Pelapisnya Bung? Dani Olmo ya? Dari Olmo. Antara Gelandang semuanya Bung, gelandang semuanya. semua. Antara Gavi, sama Mikel Merino Bu. Mikel Merino ya Bung ya. Dua match lawan Portugal sama kemarin sama siapa ya? Portugal. Iya kan, Iya. Portugal sama Portugal ya, menang Portugal sama siapa ya, Spanyol ya? Spanyol sama yang terakhir ya. Iya yang terakhir itu lah pokoknya dia mencetak itu gol apa, last minute Bu. Belgium, pas lawan Iya, lawan Belgium. Belgia, iya. Bu. Oh, Belgium. Iya, Belgia. iya. Akhirnya ini mencetak skor kemenangan ya Bu Iya, ya. Bu. Mencetak skor kemenangan ya Bu. Ini sangat gacor sekali Iya, Bu. coba. Nggak hanya di timnas Bung, di Arsenal juga Dan menjadi andalan utama Bung dan bagi Mikel Merino memperkenalkan 4 legenda ini Bu. Di Euro siapa saja? kemarin ada Muller sama Muller, Kroos, Toni Kroos, ya itu kan dikalahkan oleh Spanyol. Spanyol. Ya, minit-minit akhir itu Bung, Mikel Merino gol sundulan. Oh, Iya. Terus ada apa ya? Portugal. Menggunakan Mbek Ronaldo. Mbek, Cristiano Ronaldo. Iya. Oh, ya. Iya. Kapan sih? Ya, dilanjut tadi ya Bung. Iya Bung, Mikel Merino. Mikel Merino itu memenangkan 4 legenda ini Bung. 4 legenda. Toni Kroos sama Muller, ya, Ronaldo, Cristiano Iya, Ronaldo, Cristiano sang Ronaldo. bot. Bot sebelah. dan Courtois sama De Bruyne. Iya. Itu memenangkan 4 legenda ini. 4 legenda dipulangkan Iya. secara Tragis lah. tragis ya Bung ya. Iya Bung. Mikel Merino dan juga Gavi, satu lagi siapa Bung? Satu lagi Fabian Ruiz. Fabian Ruiz. Nah, Ya. ini juga ngeri Bung, pemain ini Bung. Bisa mencetak di luar kotak penalti ini Iya. Bung, pemain ini Bung. Pemain dari PSG ya Bung. Iya Bung, shootnya kencang sekali. Kencang banget, Bung. Dan juga gocek-gocekannya itu pemain pernah pas lawan Spanyol, lawan Jerman Jerman ya, itu Bung, ya ya, Bung, Bung. yang digocek Iya, iya. secara cepat Bung. Iya, menipu Menipu berapa tiga ya? pemain, Bung. Iya, Bung. Kecoh semuanya Bung. Saya tidak nyangka itu Bung. Bung. Bisa lolos. Kamera juga bisa Tertipu. ketipu Iya, tertipu tertipu. juga kameranya Bung. Iya. Ini sangat berbahaya sekali Bung pemain ini. Saya menontonnya sampai gini Bung. Iya Bung, seperti Gak nyangka. absolut Iya, cinema ya, absolut cinema. Gak nyangka saya. Gak nyangka Bung. Iya Bung. Ini termasuk tim unggulan ya Bung ya, Iya, Bung, Spanyol ini ya, Spanyol. seperti kayak
kandidat juara nih, Iya, kandidat juara juga ini Spanyol. gue terakhir melawan Prancis tuh dikalahkan oleh Spanyol, Bu. Spanyol menang Spanyol terus ya Iya, Bung. Bu. Berarti ini Prancis yang ketakutan sama iya, Spanyol ya Bung. Harus waspada ini Iya, Prancis, waspada. berbahaya sekali. Untuk striker sendiri siapa Bung nanti? Tadi dulu dari sisi Winger. sayap kiri aja. Winger kiri dulu Iya. ya. Ada Alex Baena, Alex Baena ini Iya. Bung. Oh, pemain dari Atletico Madrid, Atletico Madrid juga ya Bung Iya. ya. Oh. dan Nico tahun kemarin itu gacor pas Euro itu ya, Bung. Ya Bung. Dan ini Pildun Pildun. redukan, Bung. Ampas sekali ya Ampas, Bung, ya. ampas semua. Ya, gak ada apa ya, nyeri-nyerinya. Ya ada ketutup sama Alex Baena. Alex Baena malah Iya. yang unggul ya Bung. Dia malah unggul. Padahal pas waktu Euro itu sangat diandalkan sekali ya Bung Iya, ya, Nico sempat- Williams ini ya Bung. Sempat dilirik timnas, sempat dilirik klub FC Barca, Bung. Barcelona, Iya, Bung. klub-klub dari Inggris juga berminat. Iya, berminat. Tapi Nico Williams ini Bung, kayak ditahan sama kakaknya Bung. Dan untuk pergi ya, Bung. Ditahan jangan pergi dari Atletico Bilbao karena ada kakaknya di situ Bung. Makanya dia kayak dicegah itu jangan Iya. kemana-mana. Padahal ini kesempatan emas, Iya, kesempatan emas, peluang yang sangat bagus untuk menaikkan karir Nico Williams ini. Untuk winger kanan siapa Bung? Ini kanan ini andalan di timnas maupun di klub. Klub siapa ini Bung? Baby Goat kita, Bung. Lamine Yamal. Bung. Lamine Yamal. Iya, Bung. Sudah dipastikannya Bung. Iya, Bung. Penerusang buat digadang-gadang Bung. Iya, Bung. Siap mengobrak-ngabrik pertahanan Prancis. Bung. Tapi di match sebelumnya lawan Belgia maupun Portugal kayaknya ini Lamin ini Bung, kayak di apa ini, di backin kayak Ya, dijaga terus di marking Bung. Iya, sampai 3 sampai 4 gitu. pemain Bung. Pas lawan Uruguay itu Ya, Lamine Yamal tuh jaga 4 sampai 3 pemain, Bung. iya Bung. Gak bisa bergerak Iya Bung. sampai ditarik keluar. Dia sangat Frustasi sekali Bung. Karena apa Bung? Karena mungkin pemain ini sudah diketahui Iya. skillnya dan juga sangat berbahaya sekali Sangat berbahaya. kalau dilepas Bung. Makanya di Pildun ini dia tidak dikasih ruang Bung. Tidak bisa melaju bebas seperti di Barca maupun pas waktu di Euro kan Euro dia kemarin ya. top skor banget Bung. Apa ini bukan top skor, apa kayak gacor gitu loh Bung. Iya, Bung. Mengobrak-ngabrik pertahanan lawan. Lamine Yamal dan juga pelapisnya ini siapa Bung kira-kira? Kira-kira ya, Bung. Kalau dijaga 4 sampai 3 pemain, kalau Lamine Yamal Ya kira-kira yang pelapisnya akan menjadi pelapis Lamine Yamal. pelapisnya kayaknya siapa, Bung? Ya ini Pino, Bung. Siapa Bung? Pino. Pino. Iya. Pemain dari mana nih Bung? Pemain dari Crystal Palace. Crystal Palace. Iya, Oh, Bung. Liga kasta kedua ya Bung? Enggak, Bung. Enggak. Ya, Premier League. iya, Bung. Oh, klubnya Olise Iya, dulu Bung. ya. Dulu ya, Bung. Dan juga Eze. Eze Dan dia cedera, Bung. cedera. Pas lawan Uruguay. Oh, Ya. strikernya siapa Bung? Strikernya Oyarzabal, Bung. Oyarzabal. Iya, Bung. Dan juga Ferran Ferran Torres. Torres, tapi Ferran Torres kurang gacor, Bung. Kurang ya Bung. Iya, Bung.
Terakhir mencetak gol itu lawan Aljazair ya Bung ya. Ferran Torres. Ferran Torres ya. Hmm. Iya Bung, iya Bung. Iya. Lawan siapa Bung? Lawan siapa ya? Dari Arab pokoknya, dari Afrika atau Arab gitu. Saya tidak tahu Bung. Iran. Apa Iran ya? Iran ya? Iran. Ya kayaknya sih iya. Apa pas laga persahabatan ya, pas waktu dia mencetak gol itu ya, pas laga yang sebelum build-in itu loh Bung, laga persahabatan itu Ferran Torres itu terakhir mencetak gol itu Ferran Torres yang kayaknya sih Iran, Iya, kalau nggak salah ya, Iran pas lawan Iran. Itu nanti akan menjadi mungkin kemungkinan besar yang dipasang pemain-pemain yang kita sebutkan tadi ya Bung ya. Jadi dari formasi Spanyol ini yang dilatih oleh siapa Bung? Luis de la Fuente. Nah itu penyebutannya itu pelatih asli dari Spanyol ya Bung. Iya, kayaknya Luis sih. de la Fuente. Kita beralih ke Prancis Bung. Ini pemain Prancis ini juga sangat mengerikan sekali Bung. Iya Bung. Depannya Skuad. kayak pelari ya Bung, depannya ya. Iya Bung. Skuad Prancis ini skuad yang sangat mahal dan juga mewah. Dan juga berbahaya Bung. Iya Bung. Sangat diwaspadai sama klub-klub yang akan nanti yang bertemu Argentina maupun Inggris. Kita bahas formasinya dulu. Ini ya, formasi Prancis ini akan memakai formasi berapa Bung? Seperti timnas Spanyol 4-2-1-3 Bung. Oh, hampir sama ya Bung. Hampir sama. Siapa yang akan siapa yang akan dipasang sebagai kiper dulu Bung? Aswan Deschamps ya kayaknya. Ya Bung, pelatih dari Didier Deschamps ini akan memasang siapa untuk kiper kali ini Bung? Maignan. Ini tidak tergantikan di timnas Prancis. Pengganti Hugo Lloris. Penerus Hugo Lloris. Iya. Ini Maignan ini dari klub AC Milan ya Iya Bung? Bung, AC Milan. Sangat diandalkan juga ya Bung, di Iya, AC Milan jadi nomor 1, dia kiper nomor 1 AC Milan. Untuk center back siapa Bung? Center back ada Upamecano dan William Saliba. Ya. Back besar ya Bung. Tinggi juga ya Bung, sangat tinggi ya. William Saliba itu dari Arsenal, Upamecano dari Bayern Munchen. Iya Bung. Klub top Eropa juga ya Bung ya. Iya. Untuk bek kanan siapa ini Bung? Bek kanan ada pemain Barca lagi Bung. Siapa ini Bung? Jules Koundé. Oh, sangat terkenal sekali ya Bung. Itu tidak tergantikan selama match terakhir. Bahkan di Bildun ini ya Bung ya. Seluruh turnamen ini dia tidak tergantikan sama sekali itu ya Bung. Mungkin main sampai tadi dari bek kanan Prancis siapa Bung? Iya Bung, bek kanan Prancis Jules Koundé Bung. Ya Bung ya, tadi udah dibahas kita ya. Pemain yang tak tergantikan ya Bung. Iya Bung. Untuk pelapis Koundé ini siapa Bung kira-kira? Malo Gusto Bung dari Chelsea. Oh, pemain muda ya Bung ya. Iya Bung, muda. Dari bek kiri Bung, Prancis Bung. Bek kiri Lucas Digne. Iya. Dari sekarang dari PSG Bung. PSG ya. Direkrut.
dulu pernah di Barca juga ya Bung ya, pemain ini ya Bung ya? Iya Bung, pernah di Barca. Plastik ya. Untuk gelandangnya siapa Bung? Gelandangnya Tchouaméni dari Real Madrid sama Rabiot. Rabiot. Ya. N'Golo Kante Bung? Ya Bung, sudah tidak beranjak. Tapi masih dipanggil Iya ya Bung? masih dipanggil. N'Golo Kante ini pemain yang no haters Bung. Iya Bung, Tidak ada haters sama sekali nih. tidak ada, pemain baik-baik. Bahagia. Iya bahagia. Pemain yang dijuluki The Smiling. Apa ini kayak kalau Kante bahagia, dunia ini akan baik-baik saja Bu. Baik-baik saja. Gitu. Kalau Kante masih tersenyum, dunia ini pasti damai Bu. Damai. Kalau orang seperti di seluruh dunia ini ada orang yang seperti Kante, pasti Kante dunia ini damai, sejahtera, nggak ada perang apapun Bu. Untuk gelandang serang siapa Bu? Dari Serang Prancis. ada Olise Bung. Gelandang serang Bu. Iya Bung. Bukannya Olise ini winger. Dia itu bisa winger sama gelandang serang Bung, Olise. Oh. Berarti winger kanan ini siapa Bu? Karena ada Dembele Bung. Dembele. Iya. Untuk winger kiri Barcola. bukan di seri Doi. Iya, nah paling nantilah. Oh, Kedua, pelapisnya. ya, pelapisnya. Pelapis dari Barcola. Ya. Dari strikernya ini sudah dipastikan ya, Sudah Bu? dipastikan Sang diktator. diktator. Mbappe. Sang kapten ya Bu. Iya, kapten. Sangat diktator ini julukan. Pelatih Prancis kepada pas Mbappe tarik keluar. Iya Bu. Pelatih Prancis gini-gini deh Bung. Sujud ya Bu Iya, ya. Bung. Hormat kepada Mbappe ya. Iya, diktator. Sangat diktator sekali. Berarti Mbappe ini mempunyai peran yang sangat Iya, penting di iya. timnas Prancis ini ya Bu. Iya, Bahkan presiden Prancis pun tunduk. tunduk Bu Iya. pada Mbappe ya Bu. Iya. Ini dia sangat diktator Bu ini Bu. Iya. Mbappe ini dan juga pernah menyuruh Cherki, Iya. Ryan Cherki pas waktu itu kan katanya Oh iya, N'Golo iya, Kante iya, kan. iya, iya, Nah, tahu. Disuruh gitu. Mbappe kan baru masuk menggantikan siapa gitu. Nah, terus nyuruh Ryan Cherki untuk mengambil ban kapten Iya. dari N'Golo Kante ini. Iya. Seperti sangat diktator sekali Bu, Diktator. pemain ini Bu. Meskipun begitu tapi dia terbilang gacor ya Bu. Iya, Bung, nggak Top skor juga ya Bu. Menyaingi sang goat ya Bu, Iya, Bu. Lionel Messi. 7 atau 8 itu. Yes. 7 Bung, 7, 8 ya. tuh masih dipegang Lionel Messi. Lionel Messi Iya. ya. Mungkin malam ini nanti Iya, Bu, malam ini. bisa membobol dari Iya. kiper Unai Simon. timnas Spanyol. Kita langsung saja Bung ke pertandingan Argentina melawan Inggris. Ya, Bu. Terakhir ketemu sudah cukup lama Bung. Cukup lama ya Bung. Iya, pas Maradona gol tangan Tuhan itu Bu kayaknya. Itu Bu, Iya, terakhir terakhir kali. ketemu Iya, itu, Pak. Argentina Bu. Iya kalau nggak salah ya Bu. Iya. Berarti itu di tahun 1990-an ya Iya Bu. Bung, itulah Bung. Hmm, Saya lupa. Bung. ya Bu. Sangat lama sekali. Iya, sangat Gol lama. tangan Tuhan ya Bu. Iya. Dari Argentina waktu itu mendapatkan Pildun ya Bung ya. Iya Bung kayaknya. Maradona Bung. Iya. Pas waktu menang itu Iya. melawan Inggris. Final ya Bung. Final ya.
final Bung kayaknya. Final. Ya. Oke Bung, kita langsung saja masuk ke formasi dari Argentina ini Bung. Argentina Sudah dipastikan Emilio Martinez ya, ya Bung? sudah dipastikan. Kiper dari Argentina ini Bung. Dan juga memegang rekor clean sheet terbaik, kiper terbaik di Pildun tahun 2022. Untuk back Argentina ini Bung, Ya, back kanan Molina. maaf dong Bung, formasinya nanti berapa Bung ini? Formasinya dari Argentina Kayaknya sih 4-4-2 ya. 4-4-2 ya Bung ya. Berarti memasang 2 striker Bung. Iya Bung. Oh, Julian Alvarez dan juga Lautaro langsung dipasang ya Bung. Iya. Kalau bisa Julian Alvarez sama Messi Bung. Messi Ya, pas lawan Swiss itu Bung. Swiss. Ya, Alvarez sama Messi dijadikan tandem Iya. ya Bung. Iya. Di collaboration. Oke tadi ya. Kanan back kanan Molina. Back tengah sudah dipastikan Romero sama Lisandro Martinez. Back kiri Tagliafico. Iya itu Sudah menjadi adalah di lini utama line up starting 11 dari pelatih Lionel Scaloni. Langsung ke gelandang ya Bung. Iya Bung, gelandangnya siapa ini Bung? Ya, gelandangnya ini masang 4 gelandang Bung. 4 ya Bung ya. Paredes, De Paul, Enzo sama Mac Allister. Ya, pas melawan Swiss itu 4 gelandang ini dimainkan semua Bung. Oh ya. Langsung 4-4 ini ya Bung? Iya 4-4. Gelandang yang sangat berkualitas semua ya Bung, pemain ini Bung. Iya. Ada seperti Leandro Paredes dan juga De Paul ini bisa menjadi bodyguard dari Lionel Messi ya. Bisa menjadi asis itu pas waktu De Paul umpan direct langsung ke Lionel Messi itu pas waktu melawan Meksiko, langsung umpan direct langsung mencetak gol itu pas Argentina versus Meksiko. Strikernya sudah kita bahas tadi Bung, Alvarez sama Messi. Ya kalau enggak Lautaro sama Messi. Lautaro ya Bung. Antara Lautaro sama Julian Alvarez. Iya. Julian Alvarez. Iya. Itu Bung kira-kira formasi dari Argentina. 4-4-2. Kita langsung saja ke timnas Inggris. Ya, timnas Inggris ya 4 formasinya. Aduh. Pelatihnya kan Thomas Tuchel ya. Ya. Formasinya 4-2-3-1. Kira-kira gitu. 4-2-1-4-2-1-3. 4-2-1-3. Mungkin bisa jadi strikernya tunggal Bung. Iya. Harry Kane doang Bung. Iya, Harry Kane doang bisa. Striker tunggal. Memainkan tadi bisa jadi 4-2-3-1 Bung. Iya, 4-2-3-1. Untuk kiper sendiri Inggris sendiri siapa Bung? Tidak tergantikan Bung dari match awal sampai semifinal ini. Jordan Pickford ya Bung. Dari Everton. Itu tidak tergantikan. Sangat lincah sekali ya Bung, iya, kipernya ini. Dan juga memberikan pertahanan terakhir, benteng terakhir dari timnas Inggris ini ya Bung. Yang sih last dance ya, bisa. Last dance Bung. Iya bisa ya. Tapi kayaknya masih muda deh Bung. Iya, Bung. kayaknya masih muda. Pickford ini. Bisa 1 tahun lah. Bisa Bung, bisa nyampe 2030 Pildun ke depan bisa. Bek kanan ya Bung. Untuk bek kanan sendiri siapa? Bek kanan sendiri siapa ya? Wansah. Oh. Kayaknya kita pernah membahas ini ya di konten sebelumnya ya Bung. Iya Bung. Pas waktu Inggris melawan timnas apa ya Bung ya? Saya lupa.
Inggris Norway. Iya, Iya Bu, pas kita bahas itu. Iya, saya kok lupa. Inggris Norway Bu. Ya, itu juga pas kita memprediksikan pemain-pemain formasi dan juga strateginya seperti hampir sama Bu Iya, yang kita sama, diprediksi. Skornya juga tipis ya. tipis juga kan. Kita beralih ke center back. Iya. Dua back ini Bu. Dua center back ini siapa Bu? Esri Konsa sama Marit Gueye. Konsa sama Gueye ya. Iya. Itu pun tidak tergantikan Bu. Masih muda-muda semua ya Bu. Iya Bu. Harry Maguire gak ada ya Bu? Gak ada ya. Sangat sayangkan Bu. GGMU gak ada ya. Iya Bu. Untuk kita Bek beralih kiri. ke bek kiri ya. Ya. Bek kiri masih ada O'Reilly Bu. O'Reilly ya. Dia dari Manchester City dan masih muda. Pemain andalan Pep Guardiola. Iya Bu. Untuk gelandangnya Bung Ya. Elliot Anderson. Elliot Anderson dan juga Declan Rice. Iya. Sudah dipastikan. Sudah dipastikan itu. Tandemnya ya itu. Elliot sama Declan Rice. Declan Rice. Untuk gelandang sendiri siapa Bu? Gelandang serang ya Bu. Gelandang serang. Ya, Jude Bellingham. Jude Bellingham ya Bung. Iya Bu. Sangat gacor sekali Ya, Bung akhir-akhir ini Bung ya. ya Bung. Dia mencetak 6 gol Bu. 6 gol ya Bung ya. Dari 3 pertandingan ya Bung? Apa 2? Kayaknya ya gitu lah. 3 pertandingan. Langsung bisa mencetak 6 gol ini. Ya, keren sekali Bung ini. Jude Bellingham ini lagi on fire. On fire ya. Bahkan melawan sekelas Norway Bung. Dia mencetak brace Bu. Brace Bung. Ya. Mencetak brace Jude Bellingham ini Bung. Pemain dari Real Madrid ini sangat berbahaya sekali. Pemain yang dibanderol 100 juta pounds Bung ini. Pas waktu didatangkan dari Dortmund ke Real Madrid. 100 juta pounds lebih Bung. Itu sekitar 1,2 triliun rupiah Bung. Untuk winger sendiri siapa Bung? Saka ya? Kiri atau kanan? Kanan. Kanan ya Saka. Saka ya. Kalau kiri Bung? Kiri Gordon. Gordon, Iya. Antonio Gordon. Iya. Pemain baru Barcelona. El Barça ya Bung ya. Iya. Strikernya sudah dipastikan. Sudah dipastikan Harry Kane. Harry Kane sama Bellingham mencetak sama-sama cetak 6 gol Bung. Wah. Sama-sama tim sendiri malah bersaing ya Bung. Iya Ya? Bung. Menjadi Sama teman sendiri ya Bung. top skor. Top skor. Iya. Berbahaya sekali nih Bung. Iya. Timnas Inggris ini Bung. Bahaya Bung. Ini pemain Inggris ini setiap tahun, setiap berganti kompetisi ini pemain ini gak ada habisnya Bu. Gak ada Pemain habisnya. bintang-bintang di timnas Inggris Bu. Soalnya Liga Inggris maju Bu. Ya Bu, sangat terkenal Iya, di terkenal. dunia Bu. Iya. Premier League nomor 1 di dunia Bu. Jadi gampang mencari talenta-talenta di seluruh dunia termasuk di timnas Inggris ini Bu. Ya. Untuk mencari bakat-bakat alami dan juga dari akademinya Bu. Ini grassroots ini sangat penting sekali Bu. Grassroots ini kayak seperti membina anak-anak muda sekitar 5 tahun sampai 5 tahun 10 tahun ini sangat penting sekali Bu. Ya, Ini penting. harus diterapkan juga di Negara Indonesia kita. Bu. Negara Indonesia. Ya. Indonesia ini Bu. Kenapa ya Bung ya Pak Erick Thohir ini nggak mencanangkan pembinaan usia dini ya Bu? Ya, kenapa? Ini masih menjadi tanda tanya tanya, di ya. seluruh
bangsa Indonesia ya Bung, seluruh rakyat Indonesia ini Bung Mas, sudah dinanti-nantikan oleh rakyat. Ini sangat penting sekali Bung, dan juga pelatih-pelatih yang pernah melatih Indonesia itu juga sangat menyarankan. Dan kemarin juga itu ada Raul Gonzalez pernah diundang di podcast Sport 77 itu Bung, yang di saya tahu yang di hostnya itu Mamat Al-Kathiri itu loh Bung. Dia itu bertanya kepada Raul Gonzalez, striker dari Real Madrid, legenda Real Madrid. Ini tidak main-main Bung. Dia ini sudah berpengalaman bertahun-tahun di Real Madrid dan juga berprestasinya banyak sekali Bung, di timnas Spanyol maupun di Real Madrid. Jadi dia ini bisa sukses seperti itu ya karena grassroots Bung, timnasnya Bung. Dia juga pas ditanya sama Mamat Al-Kathiri itu bagaimana perkembangan sepak bola di Indonesia ini, dia menyarankan ya harus grassroots, mau nggak mau harus pembinaan usia dini ya. Iya Bung, itu sangat penting sekali Bung. Ya penting itu bagi sepak bola, bagi masa depan Indonesia, sepak bola Indonesia Bung. Ya biar gak naturalisasi terus. Iya Bung, tidak mengandalkan pemain luar terus asing. Bung, ya asing Bung. Ini harus ada talenta baru di negeri ini. Generasi emas. Bahkan di Indonesia ini sekitar 80% Bung, ini semuanya pecinta bola Bung. Semuanya pecinta bola Bung. 80-90% itu orangnya cinta banget sama sepak bola. Gila bola. Iya Bung, gila bola. Pemain yang ya 11-12 sama Brazil Bung. Iya Bung, harusnya Bung. Kalau Brazil 100% ya 100%. Cowok-cewek bisa main bola semuanya Bung. Kalau di Indonesia ya sekitar 80 Bung, 80%-an lah. Yang sisanya itu cewek, perempuan yang nggak paham bola itu. Oke Bung, tadi ulasan kita di pertandingan semifinal di Pildun tahun 2026 di Amerika, Kanada, Meksiko. Mungkin kita terakhir membahas tentang prediksi skor dari ini Bung, dan juga siapa yang akan melaju ke babak selanjutnya atau ke babak final. Oke Bung, langsung saja. Dari Prancis sama Spanyol, ini prediksi skor berapa Bung? Prediksi skor dua pertemuan terakhir 2-1 dimenangkan oleh Spanyol, 5-4 dimenangkan oleh Spanyol, dan ini Spanyol lagi nih. Bisa jadi tipis Bung, 3-2 Bung, kasih tips saja 3-2 ya buat Spanyol itu. Kalau dari aku mungkin 1-0 saja Bung, menang Spanyol. Menang Spanyol 1-0, tipis ya Bung. Nanti dimulai jam 2 pagi ini langsung disiarkan langsung oleh TVRI ya Bung ya, kira-kira. Kalau di luar negeri itu ya mungkin TV luar lah, mungkin siarannya gratis, streaming live. Untuk Argentina Inggris Bung, prediksi skor berapa ini Bung? Saya minta maaf Bung, Argentina bakal kalah nih. Iya Bung, nggak apa-apa. Tipis, paling 2-1 Bung. 2-1 Inggris ya. Bung. Kalau dari saya ini skor 2-1 dimenangkan oleh Argentina. Ini prediksi skor untuk ini pertandingannya besok ya Bung. Juga jam 2 juga ya Bung, jam 2 pagi mainnya ya Bung. Sama-sama jam 2. Tapi di hari
Ini hari Rabu, Selasa ya? Rabu ya? Iya, Rabu. Rabu Bu, berarti hari Kamis ini baru Argentina sama Inggris. Oke guys, waktu kita sangat terbatas dan juga ini sudah mau mulai ya Bu, Iya, memasuki pertandingan Iya, Spanyol, kick off Spanyol melawan Prancis. Iya. Tim-tim yang sangat kuat sekali ini. Ini pertandingan besar dan juga penentuan ke babak final. Oke, Bung, saya tidak basa-basi dan juga saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang mengena di hati ya, Bung. Kita sebagai podcaster sangat meminta maaf sebanyak-banyaknya. Saya Bung Ari pamit undur diri dan juga Bung Ali dan juga pemirsa, kami berterima kasih banyak untuk menontonnya. Iya. Dan juga ada produser kita Bung Iya, Bung Aji Iya, ya, Bung sudah Aji. tertidur Iya, kayak tertidur. Lelah sangat. sudah lelah ya, mungkin dia besok sibuk, masih ada jadwal kembali. Iya. Anda juga besok sibuk ya Bung? Iya, Ada sibuk jadwal banget, Bung. lagi ya Bung? Iya. Oke Bung, terima kasih. Iya. Sampai jumpa sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini. Subscribe, like, comment, and share. So thank you. See you again next